welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku, Fatika Ningsi dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 24 Universitas Diponegoro. Pada video kali ini aku bahas tentang apa ya? Kalian pasti penasaran kan? Jangan lupa ditonton ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fatika Ningsi dengan NIM 40040324624 dari kelas Praktikum A Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini saya datang kembali untuk membawa atau menjelaskan materi yang terbaru, yaitu tentang penggunaan VFD AT4 untuk motor 3 fasa. Kita langsung saja. Nah, sebelum saya untuk menjelaskan lebih dalamnya, kita pertama-tama bahas dulu nih tujuan dari pembahasan kita itu apa sih. Yang pertama, memahami konsep dasar kerja VFD atau Variable Frequency Drive dan motor induksi AC, serta hubungan antara frekuensi, kecepatan, dan arah putaran motor. Kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi dan spesifikasi teknis VFD melalui analisis datasheet. Dan yang ketiga, mendemonstrasikan penggunaan VFD untuk mengatur kecepatan, arah putaran, bisa forward, bisa reverse, serta mode operasi motor listrik. Dan yang keempat, melakukan pengaturan parameter VFD seperti frekuensi, akselerasi, dan apa itu namanya? Deakselerasi. Kayak dari namanya udah si apa sih ini, nanti kita bahas ya di pembahasan selanjutnya. Kemudian serta menganalisis pengaruhnya terhadap kinerja motor listrik. Kemudian yang kelima, menampilkan dan menganalisis hasil percobaan frekuensi, RPM, arus, waktu akselerasi, dan waktu deakselerasi. Nah, apa sih itu waktu akselerasi, waktu deakselerasi? Nanti kita bahas. Dan yang terakhir, mengidentifikasi fitur tambahan VFD seperti choke mode, kemudian serta memahami penerapannya dalam sistem pengendalian motor listrik. Next. Nah, pertama kita langsung masuk ke dalam pengertian VFD dulu nih. Tadi VFD apa singkatannya? Variable Frequency Drive, betul. Nah, VFD ini adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengatur kecepatan dan torsi motor induksi dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan dari sumber listrik AC yang masuk ke motor. Nah, fungsi utamanya tuh apa sih? Fungsinya VFD buat apa? Yang pertama, mengatur kecepatan. Mengatur kecepatan apa? Kecepatan putaran motor dengan mengubah frekuensinya atau F-nya. Kemudian yang kedua, mengontrol arus dan torsi untuk efisiensi. Dan yang ketiga, memberikan soft start atau stop sehingga motor tidak langsung tersentak saat dinyalakan. Terus yang keempat, menghemat energi listrik pada sistem yang tidak selalu membutuhkan kecepatan penuh. Nah, cara kerja VFD itu sebenarnya cukup kompleks ya, tapi ini dibahas secara sederhananya aja. Nah, yang pertama itu ada rectifier atau mengubah listrik AC ke DC. Jadi ADC gitu lah ya, kayak dari AC ke DC. Nah, kemudian yang kedua, DC bus atau filter yang digunakan untuk menstabilkan tegangan DC. Dan yang ketiga ada inverter, yaitu untuk mengubah kembali dari DC ke AC dengan frekuensi yang bisa diatur sesuai kebutuhan motor. Kemudian next. Nah, kita masuk ke dalam pengertian motor AC induksi nih. Motor induksi itu adalah motor listrik yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik pada antara stator atau bagian diam dan rotor bagian yang berputar. Nah, motor induksi ini banyak digunakan karena apa? Karena yang pertama itu sederhana, kelebihannya dia tuh kuat juga, dan perawatannya itu rendah atau mudah. Nah, prinsip kerjanya itu seperti ini. Ketika arus AC mengalir di lilitan stator, maka akan terbentuk medan magnet yang berputar atau rotating magnetic field. Kemudian medan magnet tersebut menginduksi arus listrik ke dalam rotor. Nah, arus di rotor ini kemudian menghasilkan torsi atau gaya putar sehingga rotor berputar mengikuti medan magnet stator. Nah, rumus dasar kecepatan sinkron yaitu NS sama dengan 120 kali frekuensi 2 GHz ya. NS sama dengan 120 kali frekuensi dibagi P. Oh, P di sini ternyata bukan daya, namun jumlah kutub magnet pada motor. NS tadi adalah kecepatan sinkron. Ini satuannya RPM, kemudian frekuensi sumbernya itu satuannya Hz. P tadi jumlah kutub magnet pada motor. Nah, 120 ini apa? 120 ini adalah konstanta yang berasal dari 2 kali 60. Nah, angka 2 ini berasal dari, kan kutubnya tadi ada 2 kan? Ada
berpasangan gitu loh. Jadi dari setiap kutub yang berpasangan, dan 60 ini digunakan untuk mengubah satuan frekuensi putaran per detik menjadi putaran per menit. Jadi 1 menit kan 60 detik kan, jadi ya itu dua tadi kan berasal dari kutubnya, kita kan 2, yaitu 2 dikali 60, jadilah 110. Nah, dari rumus ini terlihat bahwa kecepatan motor induksi tergantung pada frekuensi listrik yang masuk ke dalam motor. Nah, kita masuk ke datasheet VFD. Beginilah datasheetnya, bisa dilihat di sini. Ini pada frekuensi 10, RPM-nya 297, I inputnya 0,3, V inputnya 234.3 atau 0,3. Ini perbandingannya bisa dilihat di sini. Ini adalah grafiknya. Jadi grafiknya tuh kayak fungsi apa ini kalau di DSK? Ini dia naik lurus gitu. Nah, langsung next aja ya. Nah, di sini itu ada hubungan antara frekuensi atau Hz dan arus inputnya. Nah, di grafiknya di sini nih. Jadi dari 0,30 dia naik terus sampai 0,70, kemudian turun sampai 0,60, kemudian turun lagi ke 0,30 pada frekuensi ke-40, terus ini frekuensi ke-60-nya dia stabil. Dari frekuensi ke-40 sampai 100. Nah, ini kan dari frekuensi 10 sampai 30 kan cenderungnya tuh fluktuasi ya. Kayak apa sih namanya? Over apa namanya, lupa. Intinya fluktuasi, dia nggak stabil ke atasnya. Kemudian nilai tertingginya tuh ada di 20 Hz ini, frekuensi ke-20 itu 0,70 atau 0,7 ampere arus inputnya. Nah, setelah frekuensi mencapai 40 Hz ke atas, maka stabil kan nih, dari 40 ke 100 stabil sekitar 0,3 ampere. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pada rentang frekuensi tinggi, motor sudah berputar stabil, sehingga beban arus tidak berubah secara signifikan. Nah, peningkatan arus pada frekuensi rendah biasanya disebabkan oleh karakteristik awal motor induksi yang membutuhkan torsi lebih besar untuk mengatasi inersia saat awal berputar. Nah, di sini ada grafik perbandingan akselerasi P34 dan deakselerasi P42. Dan ini akselerasi dan yang ini deakselerasi. Nah, misal ininya kan akselerasinya kan 5, deakselerasinya 5, frekuensinya di sini 75. Kemudian waktu startnya di 0, tadi state-nya di 15,75. Waktu akselerasinya nih 15,75 sama ya di steady state. Kemudian dari steady state to stop mau berhenti 0. Terus test stopnya 14,32. Yang di akselerasi juga sama sih. Terus peak-nya di 0,3. Jadi seperti ini perbandingannya, bisa dilihat kembali. Kemudian nih, grafik hubungan antara setting P34 dan P32 terhadap waktu akselerasi dan deakselerasi. Nah, yang deakselerasi itu yang biru nih ya. Nih, kelihatan kan yang biru. Terus yang waktu deakselerasi itu yang kuning ini. Gitu. Nah, grafik ini memperlihatkan hubungan antara nilai setting P34 atau akselerasi dan P42 atau deakselerasi dengan waktu akselerasi dan deakselerasi per detik. Nah, kemudian terlihat bahwa semakin tinggi nilai akselerasi dan deakselerasinya, maka waktu akselerasi dan deakselerasi semakin singkat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengaturan VFD dengan nilai percepatan yang lebih besar membuat motor berputar dan berhenti lebih cepat, yang menandakan bahwa respon sistem yang semakin efisien. Nah, ternyata tidak terasa kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa VFD AT4 mampu mengubah daya listrik satu fasa menjadi 3 fasa, serta memungkinkan pengguna untuk mengatur kecepatan arah putaran dan mode gerak motor listrik dengan mudah dan efisien. Nah, melalui praktikum mesin-mesin listrik ini dapat dipahami bahwa hubungan yang erat antara frekuensi output VFD dengan kecepatan putar motor, di mana semakin tinggi frekuensi yang diberikan, maka semakin tinggi pula kecepatan putar motornya. Nah, selain itu, terdapat juga pengujian terhadap parameter
ini akselerasi dan deakselerasi tadi, yaitu P34 dan P42, yang menunjukkan bahwa semakin besar nilai setting atau satuannya hertz per second yang digunakan, waktu akselerasi dan deakselerasi menjadi lebih singkat, yang berarti respons sistem menjadi lebih cepat. Nah, hal ini membuktikan bahwa pengaturan parameter pada VFD sangat berpengaruh terhadap karakteristik dinamika motor listrik itu sendiri, baik dalam proses percepatan maupun perlambatannya, seperti itu. Nah, jadi secara keseluruhan praktikum yang telah dilakukan ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fungsi kontrol dan karakteristik kerja VFD atau Variable Frequency Drive, termasuk kemampuan dalam mengatur format driver, mode operasi, serta kestabilan performa motor listrik. Nah, dengan demikian VFD dapat dikatakan sebagai perangkat yang sangat penting dalam sistem kendali motor modern. Karena apa sih? Nah, karena sistem ini tuh mampu meningkatkan efisiensi energi, fleksibilitas kontrol, serta memperpanjang umur motor melalui pengaturan kecepatan dan torsi yang lebih halus. Baik, ternyata kita sudah sampai di penghujung materi pada kali ini. Semoga ilmu yang saya share tadi, yang saya katakan dan jelaskan bisa menambah untuk wawasan teman-teman semua. Dan saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam saya menyampaikan ilmu ini, apabila ada yang kalian ketahui atau aku ada salah-salah kata atau harus ada yang direvisi nih, salah nih, bisa taruh di kolom komentar. Terima kasih, see you. Setelah ini akan ada video dari praktikumnya. Check it out. Nah, setelah penjelasan tadi, kita langsung saja ini video saat saya praktikum ya, sama teman-teman saya. Nah, yang pertama kita masukkan UVYC atau UVYC-nya ke dalam inverternya. Kemudian setelah itu, nah kita lihat tuh teman saya sedang memasang ke inverternya. Nah, ini masangnya tuh harus benar ya, kalau enggak nanti praktikumnya nggak bakal jadi. Lalu kita sambungkan kabelnya ke stop kontak gitu, terus nyalain deh. Nah, itu kan nyala. Oke, nice. Saya di sini aku bakal bagaimana cara kita mengatur parameter untuk mengatur frekuensi. Nah, nih lihat sini ya. Di sini kita lihat job sheet-nya. Job sheet-nya itu dia di parameter 6 tuh ada buat ngatur frekuensi. Jadi kita tinggal naikin. Nah, kalau udah ke 6, nah ini bisa buat kita ngatur frekuensinya, bebas mau seberapa. Ini buat ngatur misalnya 100 atau gimana, intinya gitulah. Kemudian kalau udah tinggal kita lihat ini, terus kita lihat job sheet lagi. Di sini tuh ada parameter 7. Parameter 7 ini diaturnya tuh di job sheet tuh 0. Kemudian kita 0. Untuk parameter 10, parameter 10 ini kita bisa ngatur range-nya tuh yang kalau 0 itu keypad, 1 itu kita pakai potensio, 2 itu analog, 3 itu pakai RS 485, tapi kita biar lebih presisi kita pakainya yang keypad aja. Itu kita klik, oke. Terus untuk program sebelah situ kita pakainya 0 ya, karena di sini di job sheet-nya 0. Nah, kita enter lagi. Untuk parameter 12 kita pakainya tuh 1. Kita pakainya 1. Ini udah default ya, berarti kita langsung aja. Dan jika sudah, langsung aja kita bisa pengamaran.
Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk parameter RAM akselerasi dan deakselerasi. Bisa dilihat di sini. Di sini untuk RAM akselerasi P32, P34. Udah Reza. Masuk ke P34. Di sini angkanya 10, semakin tinggi angkanya, semakin cepat motor akan mencapai ke frekuensi set point. Di sini kita atur ke 15. Kemudian untuk mengatur parameter deakselerasi, kita masuk ke parameter 42. Di sini juga sama, semakin tinggi angkanya, semakin cepat motor akan berhenti. Ya, gas. Jadi di part video kali ini aku akan jelasin cara menaik turunkan set point frekuensi. Jadi di sini udah disetting set point frekuensi. Nah, ini dia tuh naiknya berkelipatan 0,5. Jadi ini kita setting sampai ke 75. Nah, ini udah 75. Kalau di run itu dia akan mutar. Dan semakin tinggi frekuensinya, maka semakin tinggi pula RPM-nya. Terus kalau di stop, dia nanti akan berhenti. Oke teman-teman, jadi di sini bisa dilihat untuk F-nya itu 50. Di sini adalah frekuensi set point-nya 50. Dan pada saat kita pencet tombol hijau bertuliskan run di sini, maka motor akan berputar dan di sini H yaitu frekuensi aktualnya. Stop. Lalu kita stopkan kembali, maka motor akan berhenti. Yes. Udah. Oke baik, di sini aku akan menjelaskan tentang perbedaan forward dan reverse. Bisa dilihat di sini, ini kan tampilannya di forward. Ketika kita run, nah maka motor akan berputar searah jarum jam. Kemudian kita stop dan kita ubah menjadi reverse. Di sini muncul indikatornya. Kemudian kita run kembali, maka motor akan bergerak lawanan arah jarum jam. Oke, di sini saya akan menjelaskan fitur jog. Bisa dilihat di sini, tombol di sebelah sini ini adalah fitur jog, di mana fungsinya ketika kita tekan itu motor akan jalan, dan ketika kita lepas, nah motornya nggak jalan. Jadi fungsi jog itu cuma buat menyalakan motor pas ditekan aja, gini. Oh iya. Nah, Oke, di sini saya akan menjelaskan cara memakai timemeter sama tachymeter. Jadi yang pertama itu kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, untuk memakai ini, timemeter kita bisa masukkan ke salah satu kabel ini, kemudian kita atur ke arus. Nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Jadi ini 0,6. Selanjutnya, kalau kita cara memakai tachometer, kita arahkan ke arah kertas ini ya teman-teman. Itu ke situ. Dan di sini keluar angkanya 2220 RPM. Jadi seperti itu saja.